Aku adalah seorang cleaning service di sebuah rumah sakit besar di kota ini. Rumah sakit tersebut memiliki 5 lantai, dengan lantai 1 sebagai area resepsionis dan poliklinik, lantai 2 hingga 4 adalah ruang perawatan pasien, dan lantai 5 adalah ruang operasi. Basement rumah sakit digunakan sebagai tempat parkir dan penyimpanan barang-barang medis. Setiap lantai memiliki koridor panjang yang seringkali terasa sepi dan menyeramkan, terutama di malam hari. Sebagai cleaning service, aku harus bekerja hingga larut malam, memastikan setiap sudut rumah sakit bersih dan steril. Namun, tidak hanya kotoran dan debu yang harus aku hadapi, tapi juga berbagai gangguan dari makhluk tak kasat mata. Malam-malam di rumah sakit ini seringkali terasa panjang dan penuh teror. Pertama kali aku merasakan keanehan adalah saat membersihkan ruang perawatan di lantai 3. Waktu itu sudah pukul 10 malam, dan hanya ada beberapa perawat yang masih berjaga. Ketika sedang mengepel lantai, aku melihat bayangan seorang wanita di sudut ruangan. Aku kira itu hanya bayangan lampu, tapi bayangan itu tidak bergerak meskipun lampu berkedip. Rasa dingin menyusup di sekujur tubuhku ketika bayangan itu berubah menjadi sosok wanita dengan wajah hancur. Matanya kosong, dan mulutnya menganga seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku terdiam, tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat, dan suara desis pelan terdengar, membuat bulu kuduku meremang. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari keluar dari ruangan. Malam berikutnya, aku ditugaskan membersihkan koridor di lantai 2. Koridor ini terkenal angker di kalangan petugas rumah sakit. Banyak cerita tentang sosok pocong yang sering terlihat melompat-lompat di sana. Aku mencoba mengabaikan cerita-cerita itu dan fokus pada pekerjaanku, tetapi rasa takut tetap menghantui. Saat sedang membersihkan sudut koridor, tiba-tiba lampu-lampu mulai berkedip. Dalam cahaya yang redup, aku melihat sosok putih dengan kain kafan melompat pelan menuju arahku. Itu adalah pocong. Jantungku berdegup kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di dahiku. Aku mencoba tenang dan membaca doa dalam hati, berharap pocong itu segera pergi. Namun, pocong itu semakin dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang berat dan aroma anyir yang mengelilinginya. Ketika sudah hampir di depanku, pocong itu berhenti dan menghilang begitu saja. Aku terduduk lemas di lantai, berusaha mengatur napas dan menenangkan diri. Kejadian itu membuatku trauma, namun aku harus tetap bekerja. Malam yang lain, aku ditugaskan untuk membersihkan ruang bermain anak-anak di lantai 1. Ruangan ini biasanya penuh dengan keceriaan anak-anak di siang hari, tapi di malam hari suasananya sangat berbeda. Hening dan menyeramkan. Aku mulai membersihkan mainan yang berserakan dan menyapu lantai. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa anak-anak. Suara itu bergema di seluruh ruangan, padahal tidak ada seorang pun di sana. Aku mencoba tetap tenang dan melanjutkan pekerjaanku, tetapi suara tawa itu semakin keras dan mendekat. Ketika aku menoleh, aku melihat sosok anak kecil berdiri di sudut ruangan, dengan mata yang menatap tajam ke arahku. Anak kecil itu mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya pucat. Dia hanya berdiri diam, tidak bergerak. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak itu. Aku mencoba mengabaikannya dan menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin. Namun, setiap kali aku bergerak, anak itu juga ikut bergerak, seolah mengikuti setiap langkahku. Suatu malam, aku ditugaskan untuk membersihkan ruang operasi di lantai 5. Ruangan ini adalah salah satu yang paling angker menurut cerita para petugas. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Aku memasuki ruangan dengan perasaan was-was. Bau antiseptik dan darah masih tercium kuat di udara. Ketika sedang membersihkan meja operasi, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara langkah itu semakin dekat dan berhenti tepat di belakangku. Aku merasakan hawa dingin di tengkukku. Aku mencoba tetap tenang dan melanjutkan pekerjaanku, tetapi perasaan takut itu tak bisa aku hilangkan. Kemudian, aku melihat bayangan seorang pria di dinding, berdiri diam menatap ke arahku.
Bayangan itu tidak bergerak meskipun aku menoleh ke belakang dan tidak melihat siapa-siapa. Aku merasa ada yang tidak beres. Bayangan itu perlahan mendekat, dan aku merasakan ada sesuatu yang menekan pundakku. Aku segera membereskan alat-alatku dan bergegas keluar dari ruangan. Namun, sebelum aku mencapai pintu, aku mendengar suara seseorang berbisik di telingaku. "Tolong aku." Suara itu begitu nyata dan membuatku merinding. Aku tidak berani menoleh dan langsung keluar dari ruang operasi secepat mungkin. Gangguan-gangguan itu membuatku semakin takut setiap kali harus bekerja malam. Aku selalu merasa diawasi dan dihantui oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Meskipun demikian, aku tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja, karena aku membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Kadang aku mendengar suara langkah kaki, suara benda jatuh, atau bahkan suara tangisan dari ruangan kosong. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal itu dan fokus pada pekerjaanku, tetapi perasaan takut itu selalu menghantui. Suatu malam, aku mendapat tugas membersihkan gudang penyimpanan di basement. Gudang ini penuh dengan peralatan medis yang sudah tidak terpakai dan suasananya sangat suram. Ketika sedang membersihkan sudut-sudut ruangan, aku mendengar suara rintihan pelan. Suara itu terdengar sangat jelas dan datang dari sudut gelap gudang. Aku memberanikan diri untuk mendekati suara itu. Di sana, aku melihat seorang wanita dengan pakaian rumah sakit yang kotor dan berlumuran darah. Wajahnya hancur dan matanya penuh dengan kesedihan. Wanita itu terus merintih, meminta tolong. Aku ingin menolongnya, tetapi tubuhku terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekat dan meraih tanganku. Sentuhannya dingin dan membuatku merinding. Aku mencoba melepaskan diri, tetapi dia semakin kuat mencengkeram tanganku. "Tolong aku," katanya dengan suara yang memohon. Aku akhirnya bisa melepaskan diri dan berlari keluar dari gudang. Kejadian-kejadian tersebut membuatku semakin tertekan. Aku mulai kehilangan nafsu makan dan sering mengalami mimpi buruk. Setiap kali harus bekerja malam, aku selalu merasa cemas dan takut. Meskipun begitu, aku tetap bertahan karena aku membutuhkan pekerjaan ini. Gangguan-gangguan itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang tertentu, tetapi juga di koridor-koridor rumah sakit. Kadang aku melihat bayangan melintas di ujung koridor, atau mendengar suara langkah kaki yang mengikuti di belakangku. Aku selalu merasa diawasi dan tidak pernah merasa aman. Suatu malam, aku ditugaskan membersihkan ruang ICU di lantai 5. Ruangan ini penuh dengan peralatan medis canggih dan suasananya sangat sunyi. Ketika sedang membersihkan tempat tidur pasien, aku mendengar suara detak jantung dari monitor yang mati. Suara itu semakin keras dan membuatku merinding. Aku mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, tiba-tiba lampu ruangan berkedip-kedip dan aku melihat sosok pria berdiri di sudut ruangan. Pria itu mengenakan pakaian pasien dan wajahnya terlihat pucat. Dia hanya berdiri, dia menatapku dengan mata kosong. Aku merasa sangat takut dan ingin segera keluar dari ruangan. Ketika aku berbalik, pria itu sudah berdiri di depanku. Wajahnya begitu dekat dengan wajahku dan aku bisa merasakan napasnya yang dingin. Aku terdiam, tidak bisa bergerak. Pria itu berbisik pelan, "Jangan tinggalkan aku." Aku akhirnya bisa mengumpulkan keberanian dan berlari keluar dari ruang ICU. Pengalaman-pengalaman mengerikan itu membuatku tidak tahan lagi bekerja di rumah sakit ini. Aku akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lain. Meskipun aku sangat membutuhkan pekerjaan.